Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, teman-teman pernah membayangkan Deddy Sitorus bertemu dengan Habibur Rahman? Wah, pasti suasananya bakal panas banget. Itulah yang terjadi pada video yang akan kita simak berikut ini, di mana di sini Deddy Sitorus berdebat sangat panas dengan Bung Habibur Rahman mengenai kehadiran Bu Megawati gitu ya sebagai sahabat pengadilan gitu ya teman-teman di Mahkamah Konstitusi, sampai-sampai presenternya itu tidak bisa melanjutkan acaranya. Pasti mungkin karena takut ada perkataan kasar yang keluar atau ada tindakan-tindakan secara fisik yang akan dilakukan mereka berdua. Bahkan beberapa orang memframing video ini seperti hampir adu jotos mereka gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, itu sama aja bilang profesor itu tolol gitu loh. Ini yang tolol dia. Tadi sudah. Dia nggak ngerti. Kalau saksi benar, udah benar jadi saksi. Ya udahlah, pokoknya bukan kan dipanggil, nggak bilang saksi. Dia tidak bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Megawati. Dia nggak bilang saksi. Gitu loh. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan bisa. Iya, ada konteksnya saksi. Udah ganti gitu, ahli. Gitu. Jadi yang kedua, apakah para pihak ini yang menjadi para pihak di sengketa Pilpres siapa? Pasangan calon kan? Yang maju TPN loh. Bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo. Karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai. Yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden wakil presiden. Silakan nanti kita lihat pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, bukan cangkemnya kita loh. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah, ya nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon, ya nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, itu istilah baru yang saya belum pernah dengar. Oh, ya betul. Saya ajarin nanti, Pak. Kalau belum pernah dengar. Tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut dalam perangkat undang-undang kita. Sejak tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana yang disebut entitas paslon? Ada nggak? Tertulis. Bukan peraturan KPU dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong. Tunjukkan saya. Jangan cuma ngomong nanti aja. Ini orang nggak ngerti hukum. Sekarang mana? Sejak Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas, Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi nggak, kalau ngomong hukum Pak Deddy, nah, iya, definisi entitas paslon itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia, di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu yang menjadi keputusan hukum. Tapi bukan definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, baik. Anda nggak ngerti? Ya, definisi hukum dalam kasus itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini Pilpres kok, apa masalahnya? Saya mau ke Bang Fikri dulu, saya belum selesai. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai. Oke, gitu loh. saya kasih kesempatan, silakan Ya jangan kan, lama ini tapi. Bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3. Bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama dan utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan dengan para pihak. Ya. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan. Bukan amicus party. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh. Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya sebutkan. Anda jangan nanya, jawab dong. Panas guys. Di mana undang-undangnya? Mengajukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak mengajukan diri. Oke, untuk menjadi amicus curiae. Sampai sekarang hukum online siapapun bisa nulis. Acara pidana kita tidak mengatur siapa yang boleh jadi amicus curiae. Kita ingin membangun diskusi yang produktif. Hukum pidana kita. Dia jangan nanya soal ancam panik orang. presenter ya. Boleh nggak saya sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak punya. Undang-undang yang nggak tahu kan lo?
Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja yang apa. gua jawab, lu kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa. saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap 48 orang berhak. 2009. Ya. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip loh. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu. mana? Saya bisa tidak akan jawab. baik, Bapak-bapak, Jangan menit cuma 45 saya tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisinya Deddy. seperti ini saya Kenapa tidak akan tegas? lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah Panik ya. Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, mau apa? boleh Terserah nggak lu kita mau apa? berdiskusi Jual dengan Denin. beradab ya? Jual Denin. Mau apa? Jual Denin. Lu mau apa Saya juga sudah- jual Denin. Oke, saya harus Lo sudah jual, selesai. gua Ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Tapi pendapat saya sih begini ya teman-teman. Bung Habibur Rahman ini mendebat dengan sangat keras gitu ya teman-teman. Lalu teman-teman simak statementnya Hotman Paris, Otto Hasibuan, Yusril gitu. Seolah-olah gitu ya. Ini seolah-olah ya yang saya tangkap. Prabowo Subianto bukan langganan Mahkamah Konstitusi. Pada Pilpres 2019, Pilpres 2014 ya. Bukankah Pak Prabowo adalah orang yang memang sering menjadi pemohon atau penggugat ya di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang kalah. Jadi harusnya mereka santai saja. Karena seolah-olah sekarang ini yang saya tangkap kubunya 02 ini bersikap termasuk pendukungnya bersikap seolah-olah Ganjar atau Anies ini pihak yang sangat tidak menerima kekalahan. Mereka lupa ngaca pada sejarah bahwa Pak Prabowo adalah orang yang menjadi langganan di Mahkamah Konstitusi karena pihak yang kalah ketika melawan Presiden Joko Widodo. Nah, maksud saya apa? Maksud saya harusnya mereka bisa lebih santai gitu. Karena mereka pun adalah pelaku pada saat mereka kalah gitu. Mereka juga adalah orang yang menggugat ketika mereka kalah. Videonya bisa teman-teman tonton ulang di YouTube. Perdebatan-perdebatan di Mahkamah Konstitusi tentang kekalahan Pak Prabowo dan menggugat Presiden Jokowi yang kalah itu menang. Jadi maksud saya, mereka sekarang bersikap seolah suci dalam tanda kutip. Bukan orang yang pernah menggugat di MK, seolah mereka orang yang pernah kalah lalu dengan legowo begitu saja menerima kekalahan. Nah, harusnya mereka bisa lebih santai karena mereka pun pernah di posisi kalah dan pernah posisi menggugat. Apalagi kalau mereka yakin mereka akan menang karena tidak cukup bukti di pengadilan untuk membuktikan bahwa suara Prabowo itu curang gitu teman-teman, harusnya lebih santai karena mereka yakin mereka menang gitu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3.